sekali melupakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Dan mudah, gampang banget itu ya. Buat mereka, selama itu untuk kepentingan mereka, maka tidak apa-apa mengingkari janji. Nah ini yang dikritik keras oleh Allah dalam ayat ini ya. Jadi di ayat ini sudah dijelaskan tentang bagaimana dulu di masa Nabi Musa untuk janji tidak akan menyembah asnam, tidak menyembah berhala-berhala, tapi malah mereka menyembah dan membuat patung emas. Ya. Kemudian mereka diminta untuk mengikuti arahan ketika akan masuk Baitul Maqdis dengan cara bersujud, tapi mereka malah dengan cara merangkak. Mereka disuruh mengatakan hitotun yang artinya adalah kami taat, diganti dengan hintotun artinya makanan. Ya. Nah di masa Nabi Muhammad juga sama. Wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Dan aku telah, kata Allah, mengangkat 12 orang sebagai pemimpin dari kalian. Jadi ini pemimpin yang kemudian akan menjadi ini yang bisa kita pelajari adalah ada 12 suku dari Bani Israel yang sampai sekarang memang ada ya. Jadi 12 suku dari Bani Israel ini adalah sebenarnya keturunan 12 orang dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 anak laki semua. 12 anak laki semua. Dari 2 ibu. Yang ibu pertama ada punya 10 itu. Lalu ibu kedua itu 2, Yusuf sama Benyamin. Jadi dari ke-12 ibu inilah, ke-12 anak inilah, kemudian yang disampaikan oleh Allah, Allah mewaba'atha itu, kami mengangkat atau memilih dari mereka 12 suku itu. 12 pemimpin, lalu tiap pemimpin itu memulai keturunan masing-masing. Jadi ini juga perlu kita pelajari ya. Jadi mereka ini hidup dipilih itu sejak 1900 sebelum Masehi. Jadi Bani Israel ini mulai Nabi Yakub artinya. Yakub itu namanya Israel. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Nah, ada punya 12 anak. 12 anak namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakhar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin. Ya, dari 12 itu tadi. 12 dari saya ulangi ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakhar, dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf,
Benyamin. Nah, itu 12 suku Bani Israel. Ya. Itu adalah dari 12 anak laki-lakinya Nabi Yakub atau nama lainnya bernama Israel. Nah, ya agama ya tetap sebenarnya agamanya beliau Nabi Yakub adalah agama dari Nabi Ibrahim, tetap dari Nabi Ishak, yakni agama Hanif, agama yang selalu ditunduk patuh, yang kalau dalam bahasa Arab disebut Islam. Nah, dari 12 pemimpin ini menjadi 12 suku. Tapi suku yang paling besar, yang anaknya paling banyak, itu adalah Yehuda. 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 Itu juga satu di antara kenapa Bani Israel itu sering diidentikan dengan agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Mereka ini hidup, Nabi Yakub ini hidup 1900 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Jadi 1900 tahun sebelum Nabi Isa. Mereka awalnya menetap di sebuah tanah di Kanaan, ya. Tuh. Nah, itu jadi mereka menyebar dan mereka ini mendapat puncak kejayaannya ketika Nabi Sulaiman bertahta. Tapi Nabi Sulaiman bertahta itu sudah 1890 tahun setelah mereka. Jadi itu sudah entah keturunan kesekian ratusnya mungkin. Itu. Nah, itu di masa itulah setelah Daud punya anak David, ya, David. Kemudian punya anak Solomon atau Nabi Sulaiman. Nah, dan seterusnya. Jadi mereka juga pernah sempat 10 suku yang lain itu nggak tampak karena memang ya nggak terlalu menonjol. Sementara yang paling menonjol itu kerajaan atau sukunya Yehuda. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Jadi ada beberapa suku Bani Israel itu yang hilang. Jadi entah di mana. Karena dari 12 suku ini tercerai-berai sejak kematian Nabi Yakub itu. Ya. Nah, tapi dari 12 anak itu laki-laki, sebenarnya ada satu anak perempuan. Ya. Tapi dia tercatat dari istri yang beda. Ya, itu. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Supaya kita juga tahu bagaimana sih sebenarnya awal mula kita sebut sebagai Bani Israel. Tapi sama oleh Allah. Allah berfirman kepada mereka, ya waqalallahu inni ma'akum. Waktu itu memang dari 12 anak Bani Israel, Nabi Yakub itu ya, dia tercatat sebagai orang-orang beriman gitu ya. Sebagai orang-orang beriman. Lalu Allah juga berfirman kepada mereka, aku ini bersama kalian, jangan takut. Gitu. Selama, nah ini, lain aqamtum sholata. Jika kamu menegakkan sholat. Nah, disinilah sebenarnya mereka juga ada perintah sholat dari Nabi Yakub. Gitu kan. Cuma entah sholatnya seperti apa, ya kan kita kan tidak tahu. Jelas berbeda, syariatnya berbeda, tapi penyembahannya tetap kepada Allah. Itulah. Jadi
sholat orang Yahudi ortodok terutama. Ortodok itu kan Yahudi yang masih menetapi agama aslinya. Itu ya hampir mirip dengan orang Islam, hampir mirip sekali. Gitu. Cara orang Yahudi, azan bahkan kita dengarkan ya azannya orang Yahudi ya, azannya orang Yahudi. Karena dulu mereka itu ya bisa dikatakan adalah orang yang juga menyembah Allah. Mereka juga ikut agama yang diinikan oleh Allah kok, yang dituntut kepada Nabi. Coba ya kita dengarkan azannya orang Yahudi ya. Kenapa di sini sampai kok Allah perintah sholat itu gimana maksudnya? Ya sholat di syariatnya siapa? Nabi Yakub. Sholat di syariatnya Nabi Musa. Sholat dengan syariatnya Nabi Isa. Saat itu panggilannya kepada Allah. Tapi kan diubah oleh orang-orang selanjutnya ini. Coba kita ini ya. Meskipun seperti ini atau enggak, coba ya. Nabi persis itu ya kan. Jadi itulah kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab loh. Mereka wudhu juga meskipun tidak sama persis dengan wudhunya orang ya kita. Lalu mereka sholat, lihat ini sholatnya ini yang Yahudi yang ortodok ya, Yahudi yang apa yang tuh kan ya kan nah jadi mereka ya sujud ya, ini yang gak pernah diperintahkan. Dan mereka juga wa'ataitumuz zakata, diperintah untuk apa? Menunaikan zakat. Nah, sholatnya mirip lah. Ya, kan memang setiap syariat beda-beda ya. Sholat yang kita tripurna, yang pakai ruku, yang kemudian tahiyat, apa yang dibaca? Tentu dulu Nabi Yakub ngajarinya ya dengan cara yang benar. Wallahu alam kalau kemudian ditambah dan kita bisa pelajarin loh salamnya ketika dia ruku kan. Nah, dari kita lihat video tadi, akhirnya kita menyadari bahwa memang agama-agama samawi itu dulunya adalah, loh ini cara sujudnya ini, cara sujudnya. Oh sudah saya selesaikan. Ini coba lihat cara sujudnya ini.
Nah lihat ini cara sujudnya. Ternyata mereka sujudnya dengan cara tertelungkup seperti itu. Lihat nih. Langsung dilanjutkan begitu. Gitu. Dan kemudian sekarang disempurnakan oleh Islam ini. Ya, jadi dari bukan kemudian untuk membenarkan agama mereka sekarang, tapi supaya kita tahu bahwa sesungguhnya agama yang Allah turunkan ke bumi itu punya akar yang sama, yakni menyembah Allah. Cuma di setiap periodenya itu kemudian para pengikut itu setelah ditinggalkan oleh para nabinya itu mengalami distorsi, mengalami penambahan, pengurangan, talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Biasanya itu dicampur dengan pemikiran para ulama mereka, kemudian dicampur dengan tradisi, dengan adat, dengan kepentingan-kepentingan, akhirnya tidak murni. Apalagi kalau ngajar sambil ngantuk, ya sudah, ambil kelip-kelip gitu, ya wis buyar santri nih. Jadi begitulah. Karena saya juga pengen ngantuk, lihat santri ngantuk, malah jadi pengen ngantuk. Akhirnya ngajarnya nggak jelas. Jadi itu telur ya. Allah akan bersama kalian kalau kalian menegakkan sholat, kalau kalian menunaikan zakat. Disetelkan video enak kok malah ngantuk. Karena begitu. Dan jika kamu percaya kepada rasul-rasul setelahku, siapa rasul setelah Allah? Maksudnya setelah Allah, setelah itu kan banyak rasul-rasul setelah Nabi Yakub itu. Lah kok malah sebagian itu dibunuh sama Bani Israel. Nah itulah. Sebagian malah selain didustakan dibunuh. Selalu begitu mereka itu. Nah itu yang menjadi catatan kelam dari sejarah mereka. Padahal mereka diberikan Allah begitu banyak kemuliaan. Baik dari sisi kecerdasan mereka hebat-hebat. Iya. Jadi waktu itu bangsa Israel itu di masa Nabi Yakub itu ditinggal lama. 12 suku itu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Lalu kemudian ada di tahun keberapa itu bangsa besar mereka itu diserang oleh bangsa suku apa itu Asyariah atau apa itu. Lalu tercerai-berai. Nah, ada 10 suku yang hilang itu. Tidak tahu mereka menyembunyikan diri atau kenapa, kemana juga tidak tahu. Di Tenggara itu ke benua Asia sana. Benua Asia loh ya di Tenggarainya. Artinya bisa jadi ke Indonesia juga tuh. Nah, lalu punya anak keturunan di Indonesia bisa jadi kan. Dulu negeri Indonesia ini kan 1000 sekian ratus tahun sebelum Masehi kan enggak tahu seperti apa. Jadi kalau sudah menyebar kemana-mana gini ini bisa jadi Bani Israel juga punya keturunan di sini loh. Nah, bisa jadi sampean-sampean ini yang pokoknya suka bantah-bantah kayak gitu tuh. Nah, ini kan yang perlu kita teliti diri kita ini. Oke ya. Dan jika kamu beriman kepada Rasul-Rasulku, kata Allah, lalu membantu mereka menegakkan agama Allah, lalu kamu mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Loh. Gusti Allah kok butuh utang ini, utang apa? Loh? Ini kok makin hari yang ikut Zoom makin dikit. Tinggal 127 kamera, biasanya sampai 167, yang 40 kemana? Masa gabung 40? Ayo dicari tuh. Jadi gini, kata Gus Naim, oh mungkin Gus, karena Ramadan ini loh, habis sahur itu tidur, lupa nyalain Zoom. Oh ya, khusnudon saya begitu acara. Jadi Allah punya hutang, pengen hutang. Kamu mau nggak ngasih janji hutang ke aku? Kata. Ini kan saking apa ya, saking medit pelitnya kita itu. Kan Israel juga begitu, maka kita pun begitu. Jadi Allah itu kan gini. Anfiku mimma razaqnakum. Jaluk dong hartamu gitu. Minta dong hartamu. Cuma-cuma minta.
kita enggan. Kita nggak ngasih ketika diminta secara langsung. Oke, nggak boleh diminta. Oke, kalau gitu aku utang. Tak bayar nanti. Utang nih, nggak minta tapi tak bayar nanti. Bayarnya nanti di akhirat. Ini man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ini banyak ayat-ayat tentang ini. Jadi barang siapa yang mau memberi pinjaman, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, gitu. Itu orang yang siapa? Coba dibuka tuh dalam surat Al-Hadid ayat 11. Al-Hadid ayat 11. Tapi banyak lagi yang lain. Ini saya cuplik satu aja. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kan itu, akan Allah lipat gandakan. Nah, kenapa Allah memberi pinjaman yang baik? Butuh pinjaman yang baik. Ya karena pelit tadi, kita diminta tidak boleh, maka Allah pinjem. Ya sudah tak pinjem, nanti tak berikan di akhirat. Nyaurnya. Itu kan? Ternyata dipinjem kita juga nggak mau pelit. Nggak yakin saya. Akhirnya sama Allah apa? Ya sudah, tak beli. Inna Allah ashtara dalam surat At-Taubah ayat 111. Sini jual beli sama aku. Hal adullukum ala tijaro. Jual beli. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Tapi bahkan dibeli pun ayat 111 surat At-Taubah, As-Saff ayat 10 sampai 12, kita pun tidak mau. Lah itu loh pelitnya manusia. Maka itu kata Allah, kamu tuh nggak kayak Bani Israil lah. Padahal kalau mau dipinjam, kalau mau ngutangi Allah, kalau mau dibeli Allah berjanji nih. Lau kafiranna ankum sayyiatikum wa lau dakhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu, artinya diampuni dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Maka barang siapa yang ingkar setelah itu faqad dhalla sawa asabil, sungguh sangat tersesat jalannya dari jalan yang lurus. Diminta boleh enggak? Tenaganya, hartanya. Angel Gus, diutang? Nggak percaya Gus. Dibeli? Ragu loh Gus. Terus nyaluk no diapa? No dipeksa. Dipeksa dengan cara apa? Dicabut nyawanya. Yo, kon gawon gue. Bawa tuh hartamu. Nggak bisa sudah. Makanya sekarang tuh. Ayo kita. Kenapa? Tadi satu di antaranya. Wa ataitum zakat. Dan menunaikan zakat. Ternyata di zaman itu juga sudah ada perintah zakat. Nah ini hartanya yang sudah banyak-banyak ini sudah zakat semua belum? Mau tak hitungkan? Takut Gus nanti konangan. Loh sampean itu ya apa? Sampean itu dibantu untuk menghindarkan diri dari ancaman dipanaskan seluruh harta lalu disetrikakan, didai, dikening, di punggung itu. Sampean mau tak? Apa harta sampean paling berapa? 10 M, 20 M? Tidak seberapa dulur kalau dibandingkan dengan ancaman siksa itu. Bani Israel itu sudah demikian oleh Allah diancam tuh. Tapi tidak takut juga. Sampai tak takut dulur. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa jamin apakah nanti malam atau besok masih ada di bumi ini. Karena itu sebelum itu ayo kita segerakan. Ayo disegerakan. Zakat bagi yang mampu zakat memang dan sudah masuk nisabnya. Jangan-jangan sampean tidak tahu sebenarnya sampean masuk zakat tapi sampean tidak tahu sehingga tidak bayar zakat. Ayo cari tahu. Sampean punya aset yang nganggur itu zakat loh ya. Loh iya. Sampean punya aset entah rumah atau tanah atau apa yang tidak dipakai dan itu nganggur, itu kecuali kalau rumah yang sampean pakai itu tidak ada zakatnya.
Mobil yang sampean pakai tidak ada zakatnya, tapi mobil, rumah yang nganggur itu ada zakatnya. Sawah juga ada zakat panennya. Gaji atau perdagangan juga ada zakat penghasilannya. Beda-beda semua itu. Emas yang nganggur, deposito atau tabungan yang nganggur, kalau sudah mencapai nisab 90 gram emas selama setahun, ada zakatnya. Ya, nanti nggak bisa sampean. Betul itu ya. Minta tolong Gus. Benar. Siap. Udah. Udah, segitu aja. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau uang 100 juta nganggur berapa Gus zakatnya? Ini emas harga berapa? 1.200.000 Gus. 1.200.000. Emas 1.200.000. 1 gram ya? Nggih. Setan pundi nih Gus? Apa yang 1.200.000 itu? Masa tanganan Gus. Bukan, maksudnya apa sama di setiap daerah gitu? Ya harusnya sama Gus. Soalnya kan bisa jadi beda gitu. Kalau Mas Yok yang jual. Jadi kalau antara 1 juta, kayak Pak itu tadi 1 juta, batas zakat emas itu 85 gram. Jadi kalau sampean punya uang, itu biasanya disamakan. Kalau dia nganggur, itu disamakan dengan emas. Kalau emas uang sampean itu sudah sampai, sekarang misalnya emas 1 juta misalnya, 1.100.000 misalnya, atau 1 juta, kalikan aja 85, itu hampir 100 juta juga tuh. Nah, maka dia kena zakat kalau dia sudah ngendon selama 1 tahun itu, dia kena 2,5%. Ya, 2,5%. Maka kalau 100 juta, kalau 2,5%, ya tinggal ngalikan itu. Sekitar apa? 100 juta, betul. 100 juta pas atau 1 juta lebih dikit. Kalau 100 juta pas, ya itu tadi. Zakatnya 2,5 juta. Karena 2,5%. Nah, sementara sampean kalau zakat kayak penghasilan, beda lagi itu. Jadi selain uang yang ngendon di bank yang dihitung sebagai emas, yang dihitung dengan haul, maka nasabnya adalah nisab, bukan nasab ya, nisabnya adalah 2,5%. Maka kalau zakat penghasilan beda lagi. Kalau sambian dagangan beda lagi. Kalau sambian ternak beda lagi. Itulah tanggung jawab orang kalau punya harta. Orang kebanyakan minta diberi Allah rezeki banyak, tapi lupa tanggung jawab bagi orang yang berrezeki banyak. Sampean tak ajak ingat supaya barokah hartanya, supaya nanti nggak dijadikan setrika untuk nyetrika tubuh di akhirat. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ayo kita ingat berapa mobil yang kita miliki, berapa rumah, berapa sawah, berapa emas, berapa tabungan ya. Kalian hitung semua. Teman kalau mau selamat, enggak, saya enggak minta uang sampean. Enggak, benar, saya benar-benar ingin agar sampean yang ikut ngaji ini terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah dari itu tadi kesalahan dalam mengelola harta. Ya, ada lagi? Termasuk nih Gus ya. Apa rumah yang nggak ditempatin kena zakat juga ya Gus? Ya, dia termasuk kena zakat tuh. Dia kena zakat. Karena dianggap sebagai investasi dia. Oh, ngoten nggih Gus. Ya, dianggap sebagai investasi. Karena dia naik kan apa nilainya. Zakatnya dari 2,5% nilai rumah itu ya Gus ya. Betul, betul Pak Wid. Betul Pak Wid. Iya Gus. Matur sembah nuwun. Oke. Makasih fotonya Gus.
Kemarin, oh ya, ini mungkin alhamdulillah. Jadi gini dulu ya, mendekati akhir Ramadan, besok akan saya ulangi lagi ini pesan. Ayo kita menelisik kembali sudah dapat apa dari puasa ini. Satu di antaranya adalah, sudahkah kita dapat rahmat tangis taubat, rahmat tangis syukur, di mana bercucuran air mata kita karena syukur, karena taubat, menobati dosa. Nah kalau tidak, kalau belum, berarti hati kita ini masih keras, masih ada ganjalan yang mengganjal rahmat masuk. Satu di antara ganjalan itu adalah kadang janji-janji yang belum terpenuhi. Janji membelikan orang apa, janji memberikan orang apa, janji mengajak orang kemana, atau janji apa, apapun. Nah itu saya kemarin sebar. Saya mulai dari Gus Glory dah. Saya ingin sampean memberitahu saya, kalau Gus Glory pernah memberi janji atau apalah yang belum saya penuhi, dan sampean sebagai santri kadang takut untuk menagih, tolong bantu saya. Jangan sampai saya kena tuntutan di akhirat karena belum menepati janji, sekecil apapun, seremeh apapun itu penting tetap. Atau saya nanti malah kena cap sifat munafik, karena orang munafik itu idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ingkar. Atau malah nanti yaitu tadi tertundanya rahmat, karena itu bantu saya. Nah kemarin saya sebar di semua grup-grup yang ada saya, kemudian Pak Wid Japri, ternyata saya pernah janji ke bapaknya Pak Wid itu, setelah foto bersama beliau itu mau ngirimkan, lah kok nggak terkirimkan. Cowari itu di HP itu di galeri, alhamdulillah ketemu, akhirnya bisa nyicil janji-janji. Lalu pagi-pagi saya sudah didatangi sama anak saya yang kecil. Abi, kenapa? Katanya pengen dapat rahmat. Iya. Lah katanya kalau nggak bisa dapat rahmat kalau belum menunaikan janji. Terus katanya kalau saya khatam sebelum hari ke-27 dibelikan sepeda. Kon ya ini. Jadi langsung minta janji. Ya sudah, ayo beli gitu. Jadi memang ayo tunaikan janji-janji kita dulu. Terutama saya, tolong bantu saya. Okay? Dari jamaah kajian tafsir mungkin ada janji yang saya belum penuhi. Tolong disampaikan ke saya. Bahkan misalnya janji mengunjungi atau apalah. Okay? Kalaupun tidak bisa saya laksanakan Ramadan ini, mudah-mudahan Syawal bisa menyelesaikan semua. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi? Tentang zakat, monggo silakan nanti saya siap bantu sampean untuk melepaskan dari tanggung jawab itu, minimal hitungannya ya, nanti biar sampean tahu mana yang harus dilepaskan dari harta sampean supaya tidak menjadi kekotoran dari diri dan harta. Karena harta itu, zakat itu untuk menyucikan harta, sedekah untuk menyucikan jiwa. Dan itu harus sedekah sunnah, zakat wajib. Dan itu bukan hanya zakat fitrah ya, tapi zakat mal. Kalau zakat fitrah itu namanya zakat nafas atau zakat jiwa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Allah merahmati kita, mungkin kita siratal mustaqim, dengan kita jasmani rohani, dan dijaga dari serangan dajjal. Semoga Allah membimbing kita ila akhir hayat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhillu man wa man atayta tabarak rabbana wa ta'ala tilka alhamdulillah qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hasdina min al-jinni syaitan syaitan kufar rabbana natina wa lana Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana fi dunya wa Rabbana minna faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa lana hamdan Rabbi israh lana sayyidina wa sallallahu Rabbana ij'alna muslimina laka wa mughfiratan wa ta'ala Allahumma ta'alana baba sama bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adatil qatil al-mutarrata wa rahmatika Rabbana afriq lana sabra wa sabila kama anzalna kafina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
iman.